Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020. Saya yakin dan percaya setiap kita tetap mendapatkan kasih dan anugerahnya. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sekalipun mungkin setiap kita yang ada pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kondisinya ada yang kurang baik, mungkin ada yang lemah tubuh, tetapi saya yakin dan percaya kita tidak lemah iman. Justru hari-hari seperti ini Tuhan menginginkan kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau ambil sikap berdoa. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan, buat segala perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kita mau siapkan hati kita mau ambil sikap berdoa. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan kuasa sampai selama-lamanya. Kiranya ibadah kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati kita sama-sama angkat pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Kita naikkan pujian ini yang pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian kita akan ulanginya kembali dalam bahasa Mandarin. Mari kita siapkan hati kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita bersuka cita karena kita kembali bersekutu di dalam Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dalam bahasa Mandarin. Tang Lin Men Te Se Ke Wo Le Chin Chin Ni, Liu Xin Lin Nhật Chơ Ke Sen Pai Chan Mei Ni, Wo Xin Cheu Chung Man Chu Pa Ni So Se, Yu Che Ke Sin Lai Ke Sun Chan Mei Ni, Wo Yang Chin Pa Wo Wi De Che Chen, Wo Yang Cao Chin Ni Se Chuen Nen Chu Cha, Wo Yao Can Xin Bao Wo Jin Pai San, Chu An Con Chu Ni Dan Li Ngo. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
dalam pimpinanmu Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami di rumah masing-masing, ajar kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap yakin bahwa perlindungan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau sama-sama memuji Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah Tuhan. Bahkan kami mau sama-sama bertumbuh iman kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terlebih pada minggu hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus. Mari Tuhan yang sertai kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kerinduan untuk menjalani ibadah pada pagi hari ini. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua sama-sama yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama kita mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita tetap tersenyum menyambut hari-hari saat ini yang mungkin saja bisa membuat kita khawatir. Tetapi kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, kita akan membaca nats Alkitab pada minggu hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16. Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-8, 9, 10, dan 11. Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya tunggu Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Haleluya, kita baca firman ini bersama-sama. 2, 3. Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita ulangi ayat yang ke-11 dari Mazmur yang ke-16. Ayat yang ke-11 bersama-sama kita baca sekali lagi. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Victor Kalvari selaku Gembala Sidang kita akan siapkan hati kita bahwa kita mau mengikrarkan diri, kita menyatakan Tuhan adalah kekuatanku. Biar pujian ini boleh menguatkan iman setiap kita. Iman yang mungkin saja saat ini membawa kondisi kita ke dalam iman yang lemah, iman yang menurun, bahkan bertanya-tanya di mana letak perlindungan Tuhan atas keluarga kita, atas usaha kita, atas bisnis kita, atas studi kita. Tapi mau kita ikrarkan pujian ini sesuai dengan iman kita bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menumpah. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menumpah. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bersikap berdoa. Kita nyatakan pujian ini dengan iman kita. Sama-sama yuk kita katakan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi nyatakan Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali,
firman Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam situasi karena ada serangan wabah COVID-19 kita tidak bisa ibadah di gereja, namun kita menuruti peraturan pemerintah, kita ibadah online di rumah. Yakin, percaya Tuhan tetap menyertai kita. Allah Immanuel sekali-kali tidak meninggalkan kita. Mari saudara, di minggu pertama bulan April perjamuan kudus, saudara, kita akan merenungkan arti salib. Dan mari sebelumnya saudara kita tunduk kepala masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami agung, dan Roh Kudus, Roh pemberi berkat, Roh yang mengusir segala ketakutan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami bersyukur di minggu ini Tuhan boleh kami tetap datang beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah online di rumah, kami percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel yang menyertai setiap kami, sehingga kami boleh tetap mendengar suaramu dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam situasi semua orang sedang ketakutan wabah, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan adalah anak-anak kemenangan. Tuhan menyertai kami, maka tidak ada satu musuh pun yang boleh kami takuti. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami boleh melihat Tuhan Gembala kami agung terus menyertai kami, membaringkan kami di tepi air yang tenang, di rumput yang hijau, untuk kami boleh menyaksikan bahwa seumur hidup kami hanya kemurahan, kebajikan yang menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk situasi ini boleh cepat Tuhan pulihkan, sehingga wabah COVID-19 ini boleh berhenti. Dalam nama Yesus kami hancur patahkan segala kuasa sakit penyakit, dan juga Tuhan memberi pertolongan bagi mereka yang sudah terjangkit, ada kesembuhan, mujizat yang luar biasa menyertai mereka. Berikan juga pemerintah Jokowi Tuhan, sehingga boleh mereka diberikan hikmat, kekuatan untuk boleh terus menangani dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Ini Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dan Galatia pasal 6 ayat 14 di sini katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Jadi 2 kali Paulus mengatakan aku tidak tahu apa-apa, hanya bermegah karena Kristus dan salibnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Dan di ayat 24 ditambahkan lagi, pemberitaan salib itu adalah hikmat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa itu salib? Apa itu arti daripada tanda salib? Saudara, banyak orang mengidam bahwa salib itu sama dengan penderitaan, sakit, penyakit, masalah, tantangan, dan sebagainya. Pokoknya yang negatif. Tetapi saudara-saudara, bagi kita orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang beriman, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa tanda salib itu bukan merupakan tanda penderitaan. Kita mari mulai hari ini ubah mindset saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat
kisah di mana saudara Jemaat Agung biasanya kita menonton film The Passion, kita melihat betapa mengerikannya dan menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Waktu disesah, waktu dianiaya, ya, mendapatkan tekanan atau penderitaan yang luar biasa. Saudara-saudara, sampai kita melihatnya pun mungkin tidak tega, bahkan ada yang menutup mata dan juga mencucurkan air mata. Saudara-saudara, memang begitu mengerikan, begitu menderita Tuhan kita. Namun saya percaya saudara-saudara bahwa di balik semua ini Yesus Kristus karena cinta kasih-Nya yang amat besar kepada kita orang-orang berdosa, Dia sudah mengalahkan segala penderitaan, segala kesakitan, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, bahwa di situ dikatakan saudara bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Ini berarti saudara, di dalam cinta kasih itu ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa, ya. Di dalam kasih itu boleh melenyapkan segala rasa takut, segala rasa sakit, segala rasa penderitaan, segala rasa dendam, segala rasa kebencian, rasa dengki, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita percaya bahwa waktu Yesus Kristus memang secara manusia, ya, secara sifat manusianya, Dia begitu menderita yang amat sangat, tetapi Dia bisa mengalahkannya. Seperti ada pepatah mengatakan bahwa love makes all things easy. Bahwa cinta kasih itu saudara menjadikan semuanya itu mudah. Jadi saudara, di dalam cinta kasih itu tidak mengenal kata menderita atau kata sakit. Saudara, biarlah kita sungguh boleh menyelami cinta kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dan di samping itu pun saudara-saudara, biarlah Tuhan mengaruniakan kasih yang sama seperti Tuhan kepada orang-orang berdosa. Di dalam kasih yang ajaib itu saudara-saudara, kita boleh melupakan segala ketakutan, segala sakit penyakit, ya. Jadi salib itu bukan tanda satu penderitaan, melainkan saudara, tanda cinta kasih yang ajaib. Oleh sebab itu tidak heran saudara kalau kita melihatnya, khususnya ibu-ibu, tapi juga sama banyak orang, ya, boleh memakai hiasan liontin atau giwang atau gelang tangan dan sebagainya dengan tanda salib. Apakah mereka itu yang memakainya bahwa mereka itu penuh dengan ketakutan atau penderitaan? Kan tidak. Jadi mari saudara kita maju selangkah merenungkan 3 arti dari tanda salib. Yang pertama, salib itu tanda anugerah Tuhan. Yang kedua, salib itu adalah tanda pembaharuan dalam anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, salib itu adalah tanda kemuliaan. Di dalam anugerah Tuhan kita bisa dipakai, boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita renungkan, salib itu adalah tanda anugerah. Anugerah keselamatan, anugerah bahwa kita ini orang-orang berdosa, tapi dikasihani oleh Tuhan. Mendapat cinta kasih yang sebetulnya kita tidak layak, yang harusnya binasa. Seperti di Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerah Tuhan yang luar biasa saudara, yang boleh kita rasakan
Dari hari ke hari dan sampai hari ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu terus melimpah dan tidak pernah beranjak dari kita. Kita boleh dijadikan anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak raja di atas segala raja, anak-anak kemenangan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kita itu pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, seperti Paulus katakan. Jadi tidak ada yang bisa menjadikan kita takut atau khawatir. Saudara-saudara, masih takut dengan corona? Bukan berarti saudara-saudara kita itu menyombongkan diri ya. Seperti ada orang mengatakan, "Hai, mana virus? Coba saya mau telan kamu." Saudara-saudara, bukan demikian. Memang saudara-saudara kita harus lebih berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga, terus memelihara social distancing itu ya. Itu untuk saudara-saudara kita itu boleh meminimalisir tentang wabah ini sampai kita sama-sama doa. Pasti satu hari akan lenyap. Nanti dikat aja ya. Jadi kita percaya saudara-saudara bahwa wabah COVID-19 ini pasti satu hari akan berlalu karena anugerah keselamatan dari Tuhan. Harus kita terus berdiri teguh atas janji-janji firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 di situ dikatakan saudara bahwa Ia sendiri telah memikul segala dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib, supaya kita saudara yang mati terhadap dosa boleh hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, jelas saudara janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kita proklamirkan, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit termasuk COVID disembuhkan. Saudara-saudara, kita harus percaya ya. Dan kita harus punya satu statement ya, bahwa no fear, no bear. Kalau kita tidak takut, maka tidak akan ada yang menjadi beban bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita masih ada beban, ada kekhawatiran, ada ketakutan, saudara, berarti kita itu masih ada rasa takut. Tetapi percaya firman Tuhan bahwa kasih itu sudah menyelamatkan segala ketakutan. Kuncinya saudara-saudara, kasih ini apakah kasih yang sempurna? Kuncinya apakah kita ini saudara-saudara sudah mati terhadap dosa, sudah hidup untuk kebenaran. Nah saudara-saudara, jadi baru kalau kita sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, bilur Tuhan itu bisa menyembuhkan segala sakit. Saudara-saudara, juga kita harus percaya firman Tuhan. Ini janji yang luar biasa ya. Jadi waktu saya sakit pun saya terus menghafal ini Mazmur 91. Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 6 saya bacakan saudara, supaya iman kita itu terus diteguhkan ya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 6 di sini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Itu jelas di sini, sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya
engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya dalam bahasa Mandarin itu saudara artinya kebenaran firman Tuhan itu ya, menjadi perisai besar kecil yang akan menangkal segala musuh kita. Dan terus saudara ayat 5 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, sekali lagi penyakit sampar yaitu wabah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, inilah saudara firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus betul-betul saudara ya, kita percaya sepenuhnya firman Tuhan itu adalah air hidup, adalah saudara merupakan kekuatan, merupakan pelita di hadapan kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga tidak heran saudara kalau Rasul Paulus dia juga telah memutuskan saudara ya, memproklamirkan bahwa selain Kristus dan salib dia tidak mau mengetahui yang lain-lain, dan yang dia megahkan yaitu Kristus dan salib daripada Yesus Kristus. Bahkan saudara dia juga saudara telah memutuskan bahwa hanya Kristus itulah ya yang paling indah dari semuanya. Kalau bahasa Mandarin itu lebih indah dari semuanya itu berarti saudara merupakan satu harta yang tak ternilai ya. Jadi bau ya. Jadi suatu harta yang tiada nilainya. Saudara bahkan dia katakan yang lain selain Kristus, selain salibnya saudara, dia menganggapnya itu adalah yang tidak ada artinya ya, dan dia mau melepaskannya, menganggapnya itu sebagai sampah. Terjemahan Mandarin dianggap lebih daripada sampah, yaitu kotoran saudara yang sama sekali tidak arti. Jadi saudara, inilah arti tanda salib yang betul-betul dijunjung tinggi oleh Rasul Paulus. Salib itu tanda anugerah cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kita maju ke poin kedua saudara, yaitu salib itu adalah tanda pembaharuan, tanda hidup baru. Saudara, kalau kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, ya kita sudah menikmati anugerah Tuhan, kita harus diperanakan pula ya, menjadi ciptaan baru. Seperti firman Tuhan mengatakan saudara, barang siapa yang ada dalam Yesus Kristus, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru kini terus datang dan lahir di dalam hidupku. Itulah namanya saudara pembaharuan hidup ya. Seperti Paulus saudara ya. Jadi Paulus itu teladan iman yang luar biasa ya. Tadi kita sudah bacakan ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Di situ dikatakan saudara bahwa ya, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya si aku ini ya, sifat aku yang lama, sifat dosa, sifat negatif, keegoan, dosa-dosa dan sebagainya sudah disalibkan bersama Kristus di atas kayu salib ya. Seperti juga di Galatia 2:20 dikatakan saudara bahwa namun aku hidup bukan lagi ya aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Tuhan, saudara, begitu mengasihi kita, telah menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, sepatutnya saudara, hidup kita juga diserahkan kepadanya, menjadi miliknya. Ya? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang dibesarkan. Seperti Yohanes Pembaptisnya, biar dia yang makin besar, tetapi aku makin berkurang. Saudara-saudara, kita harus terus memandang kepada salib. Ya? Kita harus terus memelihara hidup kita itu suci, seperti khotbah Yesus di atas bukit, Matius pasal 5 ayat 8. Ya? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia boleh melihat akan Allah. Saudara-saudara, bukan kita melihat Yesus seperti kita melihat manusia begitu, ya, tetapi saudara, ini janji yang luar biasa. Di dalam hidup kita bisa mengalami Kristus, ya. Di dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, kita betul-betul merasakan bahwa Allah Immanuel, Tuhan kita, ada beserta kita. Ya. Dia itu saudara menyatakan diri di dalam segala tindakannya untuk menolong kita. Itu namanya kehadiran Yesus Kristus. Kita bisa melihat Dia, saudara, dengan mata rohani kita. Memang kebersihan itu penting, saudara. Sekarang kita harus menjaga, ya, betul-betul tentang kebersihan dan juga kelemahan dari COVID itu takut dengan deterjen, saudara. Nah, itu tubuh kita senantiasa dibersihkan. Apalagi, saudara, hati kita. Amsal mengatakan, saudara, bahwa jagalah hatimu dari segalanya, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi kita itu harus memelihara hati kita, saudara, betul-betul suci. Ya, seperti Rasul Paulus ingin supaya kita itu mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, seperti di Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, di sini saya bacakan. Galatia 5:22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi luar biasa, saudara. Kita harus mengeluarkan buah-buah kasih, buah-buah Roh Kudus, menyatakan kita itu adalah anak-anaknya yang sudah mempunyai tanda salib, tanda anugerah, tanda cinta kasih Tuhan. Kita sudah hidupnya berubah total, sudah menjadi ciptaan baru. Saudara, masihkah hidup kita itu digerogoti oleh dosa-dosa, ya, yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Banyak contohnya, saudara. Kita harus betul-betul sangat berhati-hati, berdoalah dan berjaga-jagalah. Jangan nanti, saudara, hidup kita itu hidup munafik, ya, seperti seorang yang sekarang lagi heboh diceritakan, yaitu pendiri, ya, Happy Family Center, seorang hamba Tuhan bahkan, ya, Hani Layantara, yang akhirnya masuk penjara. Saudara, jadi kita harus betul-betul, saudara, ya, menjaga hati kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan, ya, oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Kalau tidak, saudara, seperti di Lukas 11 ayat 26, itu setan, saudara, ya, tidak segan-segan kalau hati kita itu masih begitu kosong, ya, begitu rapuh, begitu tidak diisi oleh firman Tuhan.
setan itu kick balik, menyerang saudara, dia akan membawa 7 setan yang lebih ganas, mungkin lebih ganas dari COVID ini saudara. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Ini tanda yang kedua. Sekarang tanda yang terakhir saudara, yaitu tanda ketiga. Apa arti salib? Saudara-saudara, salib itu adalah tanda di mana saudara satu kemuliaan, ya. Kemuliaan di mana saudara Tuhan memanggil kita menjadi pelayan-pelayannya, ya. Suatu hal yang indah dan yang mulia saudara, yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah kita saudara? Bukankah kita itu orang berdosa? Bukankah kita itu orang yang menuju kepada kebinasaan? Orang-orang yang tidak berpengharapan sama sekali saudara. Dan kita itu rapuh, mudah digoda oleh dosa dan kemudian kita jatuh. Tetapi saudara, Tuhan mengasihani kita supaya kita sungguh-sungguh saudara, boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, diberi tanda salib. Ingat, kita itu orang pilihan Tuhan, kita itu orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, seperti di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14, di situ firman Tuhan mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal, Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah di sini sesuai dalam bahasa Mandarin itu dikatakan supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Jadi saudara, pengorbanan Tuhan, ya, Dia menjadi korban persembahan yang tiada bercacat, yaitu supaya kita saudara bisa menjadi pelayan-pelayan kasih-Nya. Jadi ini hal yang luar biasa saudara. Kita dipilih, ya, kita itu dilayakkan saudara, kita itu dimenangkan oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Memang saudara di dalam mungkin kita menjalani saudara mau memikul salib ini, banyak kita itu rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan saudara. Namun Rasul Paulus, ya, mulai menjadi sesuatu saudara yang terus mengotori motivasi pelayanan kita saudara. Karena Rasul Paulus saudara juga mengatakan bahwa salib itu adalah tanda kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu yang kita dapat di 1 Korintus pasal 1, ya, ayatnya yang ke-18 yang tadi kita bacakan. Bahkan di Roma pasal 1 ayat 16 juga dikatakan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan orang. Jadi saudara, jangan berdasarkan diri kita yang lemah saudara, tetapi berdasarkan kuasa daripada Kristus dan salibnya, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus saudara. Sehingga Rasul Paulus juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 10 saudara, dia bagaimana menyaksikan saudara bahwa Kristus itu karena disalib, akhirnya saudara dia mendapatkan nama di atas segala nama. Dia sangat ditinggikan sehingga semua lutut bertekuk lutut menyebut dia Tuhan, dan semua lidah mengaku dia adalah Tuhan. Luar biasa saudara, ya. Dan juga kalau kita melihat riwayat hidup daripada Petrus saudara, Petrus di dalam pelayanannya kan dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya. Di dalam kelemahannya, tetapi kuasa Tuhan itu terus menaungi sehingga dia dikaruniakan akan kunci kerajaan surga.
Itu di Matius 16. Ya. Dan juga Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang setia memikul salib, ya, berkatnya saudara di bumi 100 kali lipat ganda. Ini terhadap di Lukas 18 ayat 30, Matius 19 ayat 9 dan sebagainya. Jadi saudara, mari kita jangan menolak panggilan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang begitu sampai menyerahkan dirinya untuk kita, ya. Mari kita mendengarkan, ya, bahkan kita mengikuti panggilannya, yaitu pikulah salib, ya, dan ikutlah aku. Jangan saudara kita seperti di Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Di situ katakan ada dua murid Tuhan Yesus, ya, yang diminta untuk menjadi pengikutnya, menjadi pelayannya, tetapi saudara berbagai alasan diajukan, ya, sehingga saudara tidak layak dipakai oleh Tuhan. Tetapi mari kita setia dan kita menerima panggilan Tuhan, ya. Ikutlah aku dan pikulah salib. Tuhan memberkati. Saudara, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus kepala kami agung, dan Roh Kudus, Roh kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan camkan firman Tuhan, sehingga boleh kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memilih kami. Sebetulnya kami orang-orang berdosa yang tidak layak, tetapi Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, dan boleh memiliki tanda salib, tanda anugerah, tanda kita sudah diperbaharui menjadi ciptaan baru, dan tanda kita dilayakkan menjadi pelayan-pelayannya yang mulia. Dan Tuhan akan memberkati segala kelemahan kami, karena Rasul Paulus mengatakan bahwa jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Tuhan, berkatilah kami, berilah kesetiaan di dalam kami memikul salib mengikut Engkau. Walaupun banyak perintangan, banyak kesulitan, tetapi begitu kami ingat tanda salib, kami ditambahkan kekuatan, ditambahkan kuasa kemenangan. Bukan bersandar kami, tetapi seperti Paulus, tidak ada yang dimegahkan kecuali Kristus dan salibnya. Karena pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar dan perjamuan kudus. Tuhan berkati sebab perjamuan kudus ini, Tuhan juga melayakkan kami boleh menerimanya. Setelah kami menerima roti dan cawan, hidupku bukannya aku lagi yang lemah, tetapi Kristus yang maha dahsyat, yang menang, yang luar biasa hidup di dalam diri kami. Dan bersandar Kristus, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Sekali lagi berkati firman, berkati perjamuan kudusnya akan kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan perintah Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Walaupun karena kita ibadah di rumah, ya, jadi tidak bisa mengikuti perjamuan kudus seperti di gereja, boleh saudara-saudara di rumah siapkan roti apa saja, ataupun mungkin air putih, atau kalau ada seperti anggur perjamuan kudus, itu lebih baik. Tapi tidak apa-apa, yang penting itu arti daripada perjamuan kudus. Kita itu sudah diperbaharui oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah terima tubuh Tuhan, maka kita menjadi ciptaan baru. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang agung, dan Roh Kudus, Roh memberi berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami mau menerima perjamuan kudus. Tuhan kiranya berkati
Dan Tuhan ubahkan roti dan cawan ini betul-betul menjadi darah dan daging Kristus. Sehingga setelah kami menerimanya, kami betul-betul menerima akan hidup Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang maha dahsyat yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, senantiasa perbaharui hidup kami. Boleh terus menyerupai Kristus di dalam hidup ini. Dan kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk menjadi milik Tuhan, milik Kristus yang sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang bisa kami balas pengorbananmu yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib. Tapi kami mau menyerahkan roh jiwa raga kami, tubuh kami untuk Engkau pakai dalam hidup ini. Boleh senantiasa menjunjung tinggi salib, dan salib itu merupakan kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, amin. Saudara-saudara, pada waktu malam Yesus diserahkan, dia mengangkat roti setelah mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi orang banyak. Perbuatlah ini untuk mengingat daku. Dan setelah makan, ia pun mengangkat cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat daku. Mari saudara, kita persiapkan diri untuk kita menerima roti dan cawan. Dan sambil kita mengambil roti dan cawan, dalam hati kita terus berdoa, berpaut hanya kepada Tuhan yang begitu mengasihi, yang melayakkan kami menerima roti dan cawannya. Mari saudara, kita angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang tercabik-cabik karena segala dosa dan pelanggaran kita. Dan dengarkanlah sabdanya bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan dahaga lagi. Mari saudara, dengan iman kita terima roti ini. Dan mari pula saudara, kita angkat tinggi-tinggi cawan yang melambangkan darah Tuhan yang pula tertumpah karena segala dosa dan pelanggaran kita. Dan pula dengarkanlah sabdanya bahwa dagingku boleh kau makan dan darahku boleh kau minum. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, di dalamnya memiliki hidup yang kekal, dan pada akhir zaman aku akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Mari saudara, dengan iman kita terima cawan ini. Mari saudara, kita masuk dalam doa pengucapan syukur untuk perjamuan kudus ini. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami agung, dan Roh Kudus, Roh kekuatan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sekali lagi datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena sudah kami menerima roti dan cawan. Ya Tuhan, biarlah oleh sungguh kami menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, cinta kasih-Mu yang begitu ajaib, dan pimpinan-Mu yang begitu penuh kepedulian untuk setiap kami. Biar semuanya Tuhan terus mendorong kami untuk kami lebih percaya, lebih beriman, dan melangkahkan kaki kami maju terus, pantang mundur. Bersama Allah Immanuel, Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Kami percaya dari hari ke hari hidup kami akan terus penuh dengan kemenangan, dan karya Tuhan yang indah terus menyertai memberkati setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur.
Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa warta yang patut kita simak bersama. Yang pertama, terima kasih kepada hambanya, Gembala Sidang GKRI Jemaat Warna, Bapak Pendeta Dr. Victor Kalvari. Terima kasih atas firman yang begitu menguatkan setiap kita, kiranya diberkati dalam keluarga, kesehatan, pelayanan, dan semua bagian daripada kehidupan. Poin yang kedua adalah terima kasih juga untuk tim yang melayani, yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online pada minggu ini. Ingat baik-baik, pengorbanan kita, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan dukungan bagi gereja melalui persembahan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan dan persembahan lainnya, dapat memberikan persembahan tersebut di rekening di bawah ini. Sekiranya bisa ditransfer pada minggu ini, karena ibadah akan tutup hingga akhir April. Jadi poin yang keempat adalah kita akan tetap beribadah online hingga akhir April. Poin yang selanjutnya adalah Jumat tanggal 10 April. Sekali lagi, Jumat tanggal 10 April 2020 kita akan ibadah online untuk memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan diharapkan bagi jemaat Tuhan dapat berperan serta dalam doa puasa dari Kamis hingga Jumat pada saat perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita menyambut ibadah Jumat Agung tanggal 10 April. Lalu kemudian tanggal 12 April, hari Minggu, kita akan merayakan Paskah. Kita juga akan mengadakan ibadah online. Jadi bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi jemaat Tuhan, kita akan bertemu kembali pada ibadah di hari Jumat dan di hari Minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Kiranya Allah Roh Kudus terus menguatkan setiap kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus pemegang dengan tangan kananmu.
Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat nikmat anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan curahkan bagi setiap kami, bagi setiap keluarga kami. Perlindungan, kekuatan, sukacita Tuhan terus limpahkan bagi setiap kami, untuk kami pada pagi hari ini boleh menikmati semuanya itu, karena Tuhan sungguh baik pada kami. Mari Tuhan, di akhir ibadah pada minggu hari ini, ajar kami untuk kami tetap berpengharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap mengagungkan nama Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu memandang hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah gunung batu kami, bahwa Engkaulah kota benteng kami, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersuka cita bahwa Engkau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Dan kini saatnya kita akan menerima berkat daripada hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, camkanlah firman Tuhan. Bukalah mulutmu besar-besar, dan aku akan menjadikan engkau penuh. Percayalah bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan selalu penuh. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.